Di episode sebelumnya aku telah membagikan pengalaman mengunjungi tempat air terjun privat yang sangat keren dengan air terjun yang terhambat oleh batu dan memancar, yaitu Curug Sikepiar. Di sana terdapat pohon durian dan manggis jika musim buah tersebut pastinya lebih memuaskan. Namun tempat seindah ini pasti butuh perjuangan. Kalian bisa cek aja di episode video sebelum ini. Setelah puas menikmati Curug Sikepiar, kini aku lanjut menuju sebuah tempat di mana tempat ini juga lebih menantang daripada Curug Sikepiar, khususnya buat orang awam atau baru seperti aku. Hanya bermodal Google Map lalu mengikuti apa kata hati dan pikiran untuk menemukan tempat ini. Semakin susah perjuangan, semakin indah hasil yang didapatkan. Kalimat tersebut sangat mewakili untuk episode kali ini, karena rute perjalanan lebih susah daripada episode sebelumnya, yaitu Curug Sikepiar, di mana aku seorang diri bermodalkan pengalaman yang belum cukup mumpuni, hanya mengira-ira dan tidak ada warga setempat yang beraktivitas, karena tempatnya yang sangat tersembunyi dan menyatu dengan alam. Dengan melewati hutan, menuruni tebing, berjalan seperti mencari jejak, dan juga melewati arus sungai yang lumayan deras, membuat semangat hampir putus di tengah jalan. Namun semua itu terbayarkan sudah dengan pemandangan terindah yang sangat jarang atau hampir tidak ada orang yang bisa mengabadikan tempat seindah ini. Inilah Curug Kembang Mayang. Seperti yang sudah aku sebutkan, aku bermula dari Curug Sikepiar, Purworejo, dan jalan ini ialah merupakan jalan perbatasan antara Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jalur ini salah satu jalur menuju wisata Gunung Gajah, dan jika terus mengikuti jalur ini maka akan menjumpai beragam wisata seperti Sungai Muda, air terjun, Kembang Soka, dan yang lainnya. Lokasi Curug Kembang Mayang sendiri berada di Desa Donorejo, Kecamatan Kalikesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan untuk estimasi waktu perjalanan menempuh waktu sekitar 19 menitan. Itu kalau nggak nyasar ya. Setelah melewati wisata Gunung Gajah, aku sempat kebelabasan dan putar balik menuju jalanan yang menanjak, di mana aku sudah memasuki wilayah Purworejo. Jadi untuk kalian yang berminat mendatangi tempat Curug Kembang Mayang, bisa buat jadi patokan setelah lewat wisata Gunung Gajah. Wisata terdekat di sekitar Curug Kembang Mayang ada Gunung Gajah tadi dan juga Curug Sikloto, Sungai Muda, dan Gua Splawan. Nantinya aku juga melewati pintu masuk Gua Splawan. Sepanjang jalan yang ku tempuh lebih baiknya pakai kendaraan motor, karena nantinya saat mendekati titik Google Map, jalanan cukup sempit untuk dilalui mobil. Dan perlu kalian ketahui, untuk tempat Curug Kembang Mayang, jika ikut arah Google Map, kasusnya sama seperti episode sebelumnya, yaitu sampai di titik yang harus butuh trekking lebih ke dalam lagi, alias titik maps tidak bisa menjangkau lebih tepat lagi ke tempat curugnya. Nah, tantangan tersebutlah nantinya yang harus aku hadapi dan persiapkan. Waktu itu karena sinyal gelap-gelup jadi mapsnya pun pusing. Namun ada jalan corblok yang menuju ke arah masjid ini. Lalu tinggal ikuti aja arah jalan corblok ini. Jalan inilah yang kusebut sempit dan lumayan rusak. Jika sehabis hujan di sini sangat rawan banget tergelincir.
Disinilah titik Google Map berhenti, tidak pada tempat yang seharusnya, dan aku pun harus mencari jalur menuju ke Curug Kembang Mayang, menyusuri hutan tanpa papan arah. Oke sahabat Dolan, kembali lagi bersamaku di episode Jelajah Alam. Dan kali ini aku mau pergi ke sebuah curug, namanya adalah Kembang Mayang. Dan di Google Map, di sini adalah titik air terjun tersebut dan aku harus trekking, entah itu trekking di sini atau kemana. Yang jelas ini baru pertama kalinya aku pergi ke sini, jadinya ya aku hanya mengira-ira saja dan mudah-mudahan nanti bisa sesuai ekspektasi ya. Aku parkir motor di sini, mudah-mudahan aman. Harus dikunci stang dan aku akan jalan menyusuri jalanan setapak ini. Mudah-mudahan nanti aman dan sampai di tujuan. Untuk kondisi jalanannya seperti ini, jalanan trekking. Sebenarnya ini mungkin adalah aliran sungai ya, karena ada teropong grojokan tadi, teropongan. Ya mudah-mudahan aja nanti sesuai ekspektasi bisa sampai di tempat tujuan. Soalnya aku kalau lihat di Google Map itu tempatnya sangat keren banget. Kita lihat aja nanti. Jalan menyusuri hutan atau pemukiman warga. Yang jelas di sini pasti buat beraktivitas warga sekitar untuk mencari rumput. Jadi di daerah sekitaran perbukitan Menoreh ini memang sangat cocok banget ya buat angon kambing Jawa atau Etawa, karena di sini banyak ramban-ramban. Kalau di dataran rendah itu kebanyakan modus gembel, itu yang putih itu seperti punya aku. Melewati jembatan ini. Aku harap sih bisa berjumpa dengan warga daerah sini ya, buat bertanya-tanya mengenai rute jalan menuju wisata tersebut. Soalnya aku kalau lihat di komentar-komentar di Google Map itu kebanyakan pada nggak tahu dan harus bertanya pada warga sekitar. Dan di sini masih belum ada warga. Jadinya aku cuma nyoba-nyoba untuk mengikuti arahan, mengira-ira di Google Map tadi. Kalau aku lihat di Google Map, aku berada di sekitar sini dan untungnya di sini ada sinyal, jadinya bisa mengira-ira di manakah letaknya. Di sana ada jalan setapak lurus ke sana ya. Aku mau nyoba belok ke sini. Di sini juga ada seperti jalan yang setapak, tapi samar-samar, nggak terlalu jelas. Aku sambil lihat Google apakah mendekati atau enggaknya biar jelas. Mudah-mudahan aja sampai di tujuan. Karena di sini memang bener-bener sangat sunyi sekali ya. Di sini hutan. Dan nggak tahu arahnya kemana. Mungkin ikut arahan air sungai mungkin. Ikut aliran arus sungai. Dan sekarang aku mungkin sedang berada di atasnya. Ya mungkin seperti itu. Dan mudah-mudahan aja nanti baliknya bisa hafal. Mulai dekat sih. Bismillah. Karena sendirian di sini jadi harus bener-bener hati-hati. Takut ada binatang seperti ular atau apa gitu. Dan di sini ternyata jalanannya seperti buntu. Masih gini.
mau pergi ke arah mana. Dan untungnya sinyal di sini masih bagus. Atau kalau enggak, aku ikut arahan jalan setapak tadi aja. Aneh. Soalnya aku nggak yakin jalanannya ini, takut nyasar. Lebih baik lurus ikut jalan yang bagus. Lalu kemudian kalau ada warga bisa tanya-tanya. Sepertinya aku mulai menjauh dari arus sungai, tapi aku masih mengikuti arahan di sini, arah jalan setapak. Dan di sini bener-bener banyak banget nyamuk. Mudah-mudahan aja nanti bisa ketemu jalanannya. Itu ada rumah warga. Saya tahu ada orang di sana. Asri di sini, sangat enak. Tapi ada perumahan, tapi seperti terbengkalai dia di sana. Kalian bisa lihat sendiri di sana. Seperti terbengkalai. Dan rupanya di sini ada jalan lagi. Mungkin tadinya aku harusnya lurus biar sampai sini. Di sini ada jalan dan itu ada pemukiman warga, perumahan warga yang ini terbengkalai, dan di sana sepertinya masih ada penghuninya. Aku mau lihat maps dulu. Aku balik lagi. Sepertinya di sini menjauh dari air terjun. Kalau benar-benar ditelusuri pasti ada jalan. Di sana masih kosong, nggak ada orang. Dan ini aku balik lagi menuju tempat yang tadi, karena tadi sudah hampir mendekati. Ya, ini di Google Maps sudah kembali lagi. Tadi aku berada di sini ya, dekat pemukiman warga, dan sekarang sudah lebih dekat dan aku mau jalan ke sini. Ini jalan setapak yang aku lewati tadi. Ke sana arah pemukiman warga. Aku coba ke arah sini. Mudah-mudahan sampai. Di sini jalannya seperti inilah. Cuma mengira-ira. Sambil nyoba-nyoba. Tanpa bertanya-tanya. Jadi jika kalian bingung dengan ruteku ini, jalurku ini, kalian lebih baik menyetop dulu warga sekitar untuk bertanya-tanya. Atau kalian jika bisa memahami ruteku ini ya silahkan pakai aja. Suara air terjunnya tuh sebenarnya sudah lumayan terdengar dari sini. Oh, di sini ada pohon apa itu ya? Kalau buat puasa itu kayaknya kolang-kaling kalau nggak salah. Di sini ada pohonnya. Dan untuk jalurnya, aduh, hilang lagi jalurnya. Ternyata ini adalah jalur buat ambil kolang-kaling. Hilang. Coba kembali lagi.
balik lagi ke jalan utama tadi. Masih belum tahu mana jalanannya. Sebenarnya ini juga sudah mendekat ya dengan air terjun tersebut. Ataukah ada suara itu? Tapi itu seperti suara gerojokan air. Jadi ini yang membingungkan itu adalah jalan menuju ke sana ya. Sebenarnya aku tahu arah-arahannya, berada di sekitar sana, tapi itu jalanannya itu yang cukup menyulitkan, susah ditemui buat orang awam. Dan aku hanya pelosok-pelosok seperti ini. Nggak tahu arah soalnya. Dari sini sudah terdengar. Oh, sepertinya di sebelah sana air terjunnya, tapi aku masih bingung mau turun di jalan yang mau nyari jalannya itu susah banget. Menyusuri. Mudah-mudahan aja bener ini jalanannya, nggak salah. Lagi-lagi ada dua jalur ke sana atau ke sana. Tapi aku mau nyoba yang sebelah sana dulu. Ini sepertinya jalur atas ini ya, bukan yang dari bawah. Benar-benar butuh perjuangan untuk menuju ke sini. Di sini ada baju. Bingung. Oke sahabat dolan, air terjunnya ketemu tapi jalurnya ya nggak ketemu. Dan aku juga masih bingung mau mencari rute yang mana. Coba aku masih mencari-cari nanti. Dari atas suasananya air terjunnya memang sangat keren banget. Kan bisa lihat dari sini lebih jelas. Tingginya lumayan tinggi di sini, keren. Penuh dengan perjuangan, baru separuh dan aku harus nyari jalurnya untuk menuju ke bawah. Semangat pokoknya. Dan di bawah sudah banyak banget nyamuknya. Ya seperti inilah, harus mondar-mandir bolak-balik. Dan aku rencananya mau nyoba ke itu yang dekat rumah itu, apakah ada jalan apa enggak. Soalnya sepertinya menurut perkiraanku setelah aku telusuri tadi nggak ada untuk jalan turun, adanya jurang. Dan sangat bahaya banget kalau longsor. Jadi aku mau
saya. Mudah-mudahan aja ada orang yang mau diajak bertanya. Tapi sepertinya itu tuh kosong tempatnya, terbengkalai. Di sana juga tutup pintu. Mau nyoba. Apakah di sini ada rute menuju jalan? Masih mengikuti jalan setapak lagi di sini. Mudah-mudahan aja nemu. Sepertinya memang ini jalurnya sih. Tapi belum tahu pasti di mana yang bener. Mudah-mudahan aja ini jalannya. Di sini tampak ada gubuk. Luar biasa membingungkan. Masih mengira-ira untuk lokasinya, jalurnya. Perkiraanku untuk jalur menuju ke air terjun itu mungkin nantinya harus trekking melalui arus sungai sih sepertinya. Soalnya ini menjauh ke arah timur. Bener-bener capek, banyak nyamuk. Lagi-lagi jalan di sana sudah mulai rimbun lagi. Bener-bener susah untuk mencari jalur. Tapi ya coba aja, mudah-mudahan bisa. Oke, jadi sobat dolan, selain bermain di alam sendirian gini, aku mengabadikan berbagai momen di sini agar supaya nggak nyasar untuk balik. Di sana yang aku tandain ada pohon miring itu. Di sini ketemu lagi jalan setapak yang lumayan bagus. Sepertinya di sini sering dilewati, jadi aku mau lewat sini dulu. Dan untuk perjalanannya memang sangat ruwet ya. Lebih baik kalian bertanya-tanya pada warga sekitar sini untuk mengenai rute yang lebih enak untuk dilewati. Karena jangan sampai seperti pengalamanku saat ini yang ujung-ujungnya nyasar. Di sini sudah berada di bawah, itu arus alirannya, arus sungainya. Dan sepertinya aku juga harus melewati arus sungai ini untuk menuju air terjunnya. Mudah-mudahan aja di sini nggak hujan. Setelah berhasil melewati hambatan pertama, yaitu mencari jalan menuju ke bawah,
Kini lanjut melewati hambatan kedua, yakni melewati aliran arus air sungai yang di sini lumayan deras karena semalam habis diguyur hujan. Buat kalian yang belum pernah dan belum tahu arah jalan, kalau sudah niat nekat ingin ke sini, lebih baik bawa tali atau penanda apa gitu biar pulangnya nggak nyasar, atau bisa juga merekam suatu objek yang mudah dipahami. Dalam melewati arus sungai ini aku berjalan lumayan jauh, mungkin sekitar 200 meteran kalau nggak salah. Dan kalian juga harus memperhatikan kondisi cuaca, jangan sampai di saat mendung gelap nekat melewati arus sungai ini. Terlebih kalau sedang hujan, pastinya airnya menjadi keruh dan arus air lebih deras. Sepertinya di sini ada jalan lagi. Lebih baik aku mau lewat sini aja daripada ambil resiko lewat sini. Ada jalan setapak lagi di sini. Mudah-mudahan aja sampai di tujuan. Benar-benar petualangan yang sangat melelahkan dan sangat membingungkan. Habis lagi di sini jalanannya. Kembali lewat jalan di aliran air. Untuk melewati arus sungai, selain hati-hati juga harus paham mana pijakan yang aman dan menghindari warna air yang hijau atau tidak terlihat batuan pijakannya, karena biasanya air tersebut lumayan dalam. Lagi-lagi harus melewati ini arus sungai di sini, dan di sini sepertinya lumayan dalam. Jadi aku mau nyoba lewat sini. Jadi untuk perjalanan di sini aku gak banyak merekam diriku sendiri karena di sini memang sangat cukup bahaya banget, apalagi aku sendirian ya. Dan dari sini itu ada sebuah curugnya sudah mulai nampak kelihatan. Lumayan jauh untuk melewati arus sungai ini, dan cukup bahaya juga di sini karena terdapat beberapa arus sungai yang cukup dalam. Jadi harus benar-benar hati-hati. Tidak disarankan buat kalian yang bawa anak kecil atau perempuan yang jiwanya masih, kalau intinya belum punya pengalaman lah, karena di sini bahaya banget, kecuali kalau ada pemandu. Betapa senangnya ketika aku sudah melihat sumber air terjun dari kejauhan dan tinggal butuh perjuangan sedikit untuk mendekatinya. Air terjun Kembang Mayang dulunya bernama Kembar Mayang. Aku juga belum tahu pasti sih mengapa namanya berbeda. Dan ketika kalian mencari di YouTube, mungkin akan muncul air terjun Kembar Mayang, bukan Kembang Mayang. Aku hanya tahu nama tersebut lewat Google Map.
Untuk ketinggian air terjun ini kurang lebih sekitar 15 meter. Ini dia definisi paket lengkap ketika aku berada di alam. Capek dapat, senangnya dapat, puasnya juga dapat, dan pastinya bisa melupakan sejenak segala permasalahan di kehidupan dengan menikmati sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Oke sahabat Dolan, itulah perjalananku menyusuri tempat yang sangat luar biasa indah dan penuh perjuangan ya. Di air wisata, air terjun Kembang Mayang yang sangat keren banget. Itu adalah Tumpak Sewunya. Kalau ini masih di Kulon Progo ya berarti di Jogja. Kalau masih di Purworejo berarti Jawa Tengah. Karena aku juga masih bingung alamatnya. Dan kali ini aku juga mau bingung lagi mengenai rute pulangnya, karena kalau lihat di HP juga cukup membingungkan juga ya. Itu aja sudah lihat di HP, apalagi nggak lihat di HP mesti lebih inget. Dan kali ini aku kembali untuk mengira-ira rute perjalanannya di mana. Mudah-mudahan aja. Oh ya, dan di sana terlihat ada pohon miring lagi yang aku tunjukkan tadi. Berarti sekitar sini aku mau naik ke atas. Memang untuk mencarinya pun butuh tenaga, baliknya juga lebih banyak tenaga. Aku sampai terpontal-pontal tadi karena banyak kepleset di bebatuan, dan untung saja masih selamat, gak parah terplesetnya, walaupun tadi sempat jatuh karena efek saking lelahnya dan gak fokus, rasanya ingin cepat-cepat balik. Tapi dari itu semua, setiap perjuangan akan ada hasil, dan hasilnya sangat luar biasa. Aku puas banget bisa sampai di air terjun yang sangat tersembunyi dan jarang tersentuh oleh orang. Secara pengalamanku, menurutku air terjun tadi hampir mirip dengan rute perjalanan menuju air terjun Semuncar yang berada di lereng Merbabu. Oke lah, aku mau fokus bersih-bersih lalu rehat dan mau cari makan siang. Ikuti terus perjalananku di channel Aja Lali Dolan.